kayak kita ke Masjidil Haram Bu, kan kita mau ke Masjidil Haram nih, udah mau mepet azan, itu ditutup pintunya sama askar atau polisi. Nah itu di depan kita jamarat, di depan itu ada Jumratul Ula paling kanan, paling pojok kanan, tengah Jumratul Wusta, sebelah kiri Jumratul Aqobah. Nah ini tenda Mina, kanan kiri kita tenda Mina. Kalau hajinya haji khusus, tendanya di sini Bapak Ibu sekalian. Ini haji khusus yang harganya 250 juta sampai 300. Ini tendanya di sini. Karena memang hajinya haji khusus. Ya. Depan orang-orang Arab, Kuwait, Oman, Qatar, Mesir dan lain-lain. Nah ini tendanya haji khusus, jalan kaki cuma setengah jam. Nah nanti setelah terowongan kita akan nemuin namanya tendanya haji reguler yang biaya hajinya di sekitaran 60 juta rupiah. Nah di sebelah kanan kita itu namanya terowongan Mina, juga sama, yang dimana kasus banyak orang yang pernah meninggal karena salah arah. Harusnya kita jalan pulang tapi dia malah sebaliknya. Nah ini tenda-tendanya orang para haji khusus Bapak Ibu sekalian, yang biayanya lumayan mahal, tapi tidak ada yang mahal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit pun tidak ada tiangnya. Ya, pasti Allah bisa merubah keadaan kita lebih baik, bisa merubah hal-hal yang dulunya tidak baik menjadikan diri kita semakin lebih baik, ya kan? Karena dunia saja, langit aja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada tiangnya. Masjid, rumah butuh tiang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan seisinya tanpa tiang. Cukup mudah buat Allah merubah keadaan kita, dan mudah-mudahan kita berdoa menjadi pribadi yang lebih baik. Ini tenda juga Bu. Nah ini yang disebut tenda-tendanya jamaah haji reguler. Orang bilang sih gitu. Kalau nggak saya bilangnya mau reguler mau khusus, yang penting kita di Mina, bukan di Jerman. Ini tenda-tenda orang katanya haji reguler. Kata saya nggak apa-apa. Selagi dapat tenda, selagi dapat tempat tidur, ya dibuat nyaman di ibadah hajinya. Kadang ada orang ibadah hajinya sering ya ngeluh, ya sering ngeluh, jadinya nanti ibadahnya dan lain-lain jadi terganggu atau berkurang nilai ibadahnya. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mungkin nilainya agak sedikit kurang. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah selesai tempat kita untuk berziarah. Nanti ada satu lagi disebut Gua Hira. Kapan kita lihatnya? Setelah kita mikot. Kita akan mikot, ngambil niat di Jirana. Setelah itu pulangnya nanti hanya di dalam bus melihat tempatnya itu disebut Gua Hira. Ya, atau disebut apa? Ya, Gua Hira, Jabal Nur. Jabal Nur, di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perjuangan Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, kita kenalkan ke anak-anak kita bahwasanya ada pejuang seperti Rasulullah SAW. Jangan dikenalkan oleh opa-opa Korea, Bapak Ibu sekalian. Iya. Boleh suka sama opa, tapi lebih cinta lagi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa Rasulullah itu diturunin di Arab, Bapak Ibu sekalian. Ya kan Bapak Ibu udah sering lihat kan orang Arab bagaimana? Iya, diomongin dia kagak ngerti. Ya kan? Orang mau sholat diusir. Nah, makanya kenapa Nabi diturunkan di Arab, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia nanti orang Arabnya nggak bisa bahasa Indonesia. Wah, makin parah. Karena sejarah Nabi Muhammad SAW itu, Bapak Ibu sekalian, ya ada yang menerima beliau sebagai Nabi, ada yang tidak menerima. Sama kayak kita Pak. Kita berjuang kebaikan, ada yang senang atas kebaikan kita.